Oh, bertemu lagi di Bimbel Rumah Ilmu Akselerasi. Kita masih hari ini kita membahas tentang momen gaya. Pastinya di video sebelumnya sudah ada juga beberapa video tentang momen gaya. Silahkan dipelajari lebih lanjut sehingga kalian paham tentang materi momen gaya ini ya. Nah, hari ini tambah tentang momen gaya, yaitu apabila ada beberapa gaya yang bekerja pada suatu batang. Nah, kita disuruh mencari tahu momen gaya total yang bekerja pada batang tersebut. Oke, langsung saja. Misalkan di sini ada sebuah batang dengan panjang 8 meter. Total panjangnya dia 8 meter ya. Kemudian di ujung kiri terdapat F1 senilai 10 Newton. Kemudian di bagian tengahnya, di pusatnya ada F2 nilai 4 Newton. Terus di ujung kanannya ada gaya F3 senilai 5 Newton. Dan juga ada gaya keempat senilai 6 Newton. Nah, di sini gaya keempatnya ini dia membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu G atau sumbu vertikal. Nah, di sini ada poros P di tengah, jadi titik P sebagai poros di tengah. Kemudian di ujung kanan ada Q sebagai poros Q. Nah, di sini kita bisa mencari momen gaya total yang bekerja pada P. Momen gaya total atau torsi total ya di poros P. Nah, di sini berarti bisa kita tuliskan TOP. Nah, di sini kita perlu cek ya. Jadi, sebelum kita masuk perhitungan, kita cari tahu arah bergeraknya gaya. Jadi, apakah dia searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang perlu kita ingat sebelumnya, kalau searah jarum jam kita anggap positif, sedangkan kalau berlawanan kita anggap negatif. Nah, maka di sini ketika porosnya P dan F1-nya dia ditarik ke atas, maka dia akan berputar seperti ini. Seperti ini. Jadi ketika porosnya di tengah sini kemudian ditarik dengan gaya F1 ke atas, maka gayanya ini akan menyebabkan batangnya ini dia berputar dengan arah seperti ini atau searah jarum jam. Berarti di sini nanti dia akan bernilai positif karena searah jarum jam. Kemudian next ke F2. F2 ini dia berada pada tepat poros P, maka di sini dia gaya kedua atau F2 dia tidak menyebabkan
tidak menyebabkan batang ini bergerak, atau bisa kita katakan tau-nya bernilai 0. Ini bernilai 0 tau-nya ya. Tau-nya atau tau 2-nya ya, berarti bisa kita tuliskan tau 2-nya bernilai 0 karena gaya F2 berada tepat di poros P. Kemudian kita masuk ke F3. Nah, F3 ini dia sejajar dengan batang. Nah, padahal syarat terjadinya momen gaya yang pertama adalah letak poros, kita harus tahu letak porosnya di mana. Yang kedua, gayanya itu harus tegak lurus dengan batang. Nah, di sini berarti F3 dia tidak memenuhi syarat. Berarti di sini tau-nya, tau 3-nya juga bernilai 0. Nah, sekarang untuk F4. Nah, F4 ini karena dia miring atau membentuk sudut tertentu, maka di sini kita harus uraikan dulu. Ini terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu Y yang dekat dengan sudut, ini ya, berarti kita cos. Jadi di sebelah sini adalah F4 cos 53. Sedangkan yang di sebelah sini adalah F4 sin 53. Nah, antara F4 cos dan F4 sin yang menyebabkan batang ini berputar adalah F4 cos, karena kita juga lihat yang tegak lurus dengan batang adalah F4 cos. F4 sin ini sejajar sama kayak F3, otomatis dia bernilai 0 juga tau-nya. Tau-nya dia sama dengan 0, maka dia tidak berlaku. Berarti yang hanya berlaku adalah F4 cos 53. Nah, kemudian kita cari tahu arahnya. Ketika porosnya di P di sini, kemudian dia diputar, dia ditarik dengan gaya ke bawah seperti ini, maka akan menyebabkan batangnya ini dia berputar. Ya, arahnya berarti berputar seperti ini, atau searah jarum jam, berarti ini bernilai positif. Nah, berarti di sini sudah habis semua ya, ada 4 gaya, kemudian sudah kita analisis. Yang bernilai atau yang mempengaruhi adalah F1 dan F4 cos 53. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini untuk total di poros P. Itu yang pertama, atau yang disebabkan oleh F1, atau bisa kita tuliskan tau 1. Kemudian ditambah dengan tau yang disebabkan oleh gaya keempat atau tau 4. Nah, di sini berarti bisa kita tuliskan tau 1-nya, tau kan rumusnya F kali D. Jadi F1 dikali D1 plus untuk tau 4-nya berarti F4 dikali D4. Nah, kita masukkan berarti nilainya F1 yang dipakai adalah 10. Jarak dari P ke F1. Karena ini totalnya 8 dan P-nya berada di tengah, berarti jaraknya dari P ke F1 adalah 4. 4 ditambah F4-nya. F4-nya berlaku adalah F4 cos. Berarti bisa kita tuliskan F4-nya dia 6 kali cos 53 dikali D4. Nah, D4-nya dari P sampai F4 cos ya. Karena ini juga di tengah-tengah, berarti dia juga bernilai 4. Nah, ini kita hitung.
Berarti di sini ini dia positif semua ya, positif. Berarti di sini 40 ditambah 6 kali cos 53 adalah 0,6. 3/5 dikali 4. Kita dapatkan hasilnya 40 plus 14,4. Totalnya adalah 54,4 Newton meter. Nah, ini adalah cara menghitung momen gaya total di poros P. Jadi hanya berlaku dua gaya saja. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah momen gaya di poros Q. Nah, coba sebelum kalian membahas videonya ini, setelah ini kalian coba praktekkan dulu. Coba pause videonya dulu, kalian coba kerjakan. Kemudian setelah kalian ketemu jawabannya, silakan dicocokkan dengan penjelasan berikut. Nah, kalau sudah dikerjakan, mari kita bahas bersama-sama. Jadi ketika yang ditanyakan adalah momen gaya total di poros Q, otomatis di sini F3 dan F4-nya dia sudah tidak berlaku karena dia berada tepat di poros Q ya. F3 dan F4-nya dia tidak berlaku karena berada di poros Q, tepat di poros Q. Jadi yang berlaku hanya F1 dan F2. Jadi kalau bisa digambarkan di sini, ini diperkecil ya, ini misalnya ini F2, yang berlaku F2 dan F1 senilai 10. F2-nya senilai 4 Newton dengan poros di Q. Nah, ini tadi F3 dan F4-nya sudah tidak berlaku ya, karena dia tepat di porosnya. Nah, berarti di sini bisa kita cari arahnya dulu. F1 diputar terhadap poros Q. Jadi ketika ada poros Q, kemudian batangnya ini ditarik ke atas, maka batangnya ini akan berputar. Nah, seperti ini, searah jarum jam. Atau kita bernilai positif. Nah, sedangkan yang F2 ada batang, kemudian porosnya di ujung kanan, batangnya di tengah ini dia ditarik ke bawah. Otomatis dia akan menyebabkan batang ini berputar berlawanan jarum jam atau negatif. Nah, seperti ini kalau kita sudah tahu arahnya, tinggal kita kerjakan saja. Berarti ini kita sebut toki sama dengan F1 dikali D1 plus F2 dikali D2. Nah, kita masukkan angkanya, berarti F1-nya dia 10 dikali D1-nya, berarti dari poros sampai F1 itu dia bernilai 8. Nah, kemudian di sini dia negatif ya, negatif F2-nya 4 dikali jaraknya karena dia di tengah, berarti ini 4. Kemudian kita hitung, berarti 80 dikurangi 16. Kita dapatkan nilainya adalah 64 Newton meter. Nah, bagaimana jawabanmu? Benar apa tidak? Coba kalau belum benar, dipelajari dari penjelasan awal ya. Kalau sudah benar, berarti good. Kamu bisa melanjutkan next subbab di bab ini. Oke, silakan untuk koreksi atau kritik dan saran bisa tuliskan di kolom komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa share, like, dan komen ya. Jangan lupa subscribe-nya juga. Oke, bertemu di pembahasan selanjutnya. See you!